Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar malam hari ini? Bersuka cita, amin. Iya, mari kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau datang berikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui pujian kita malam hari ini, melalui penyembahan kita, mari biar dari hati kita merindukan, kita mau berikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur Bapa dalam kerajaan sorga, anugerah-Mu besar bagi setiap hidup kami. Bila malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kau yang memberi kesempatan bagi kami untuk datang bersekutu, beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bawa kerinduan hati kami Tuhan kepada Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Semua kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang menyentuh setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada ketenangan di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu kami persembahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin ya Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya semuanya kami berikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama, katakan amin. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur, bersorak, meninggikan Tuhan, karena hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semua. Amin. Denganmu Tuhan, haleluya. Mari boleh bertepuk tangan bersama-sama. Yang Tuhan memberikan sukacita yang melimpah bagi kita malam hari ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau benar hidupku. Amin. Oh sepenuh
sekali Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Karena Dia Raja yang mulia, Dia Allah yang berkuasa. Maka percaya Dia Allah yang sanggup membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi sembah Dia. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Imam besar agung. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di sini Allah Roh Kudus. Bertata jamah setiap hati kami. Bahkan kami yang rela. Oh Jesus, hanya bagimu kemuliaan. Ku pandang kemuliaan-Mu.
kasih Tuhan, kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah lewat anak-Mu ini, apa isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Siapa di sini yang percaya kalau kita semua ini berjalan di dalam rencana Tuhan? Ya, artinya Tuhan itu sudah mengawal perjalanan hidup kita. Ya, saya mau sedikit cerita tentang Yusuf, saudara. Tak kira kan cerita Yusuf ini kan teman-teman sudah tahu semua tuh. Umur 17 tahun Yusuf dijual masuk ke Mesir. Oke? Singkat cerita, dia menjadi budak di rumah Potifar. Tidak lama dari itu dia masuk penjara. Ya, setelah masuk penjara dia baru diangkat jadi pejabat. Ya, dari umur 17 tahun dia diangkat Firaun pada umur 30 tahun. Artinya apa? 13 tahun seorang Yusuf diproses Tuhan. Enak tidak sudah diproses? Tidak enak. Tapi inilah kunci di mana dia bisa melewati masa di mana dia harus memenangkan itu. Apa? Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah komplain. Artinya apa? Dia ikut prosesnya Tuhan. Ya. Setelah dia 30 tahun di Mesir, ya, dia menceritakan mimpi Firaun. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekeringan. Ya, dia menjalani 7 tahun. Setelah 7 tahun dia menjalani, 2 tahun berikutnya keluarganya datang. Kenapa keluarganya datang? Keluarganya nyusul, saudara, dari Israel kelaparan. Dia nyusul itu, apakah nyusul Yusuf? Bukan. Dia mencari gandum. Yang punya gandum Yusuf. Apakah ini kebetulan? Bukan. Ya, setelah keluarganya datang minta gandum, singkat cerita, saya tidak cerita sampai detailnya ya, tapi akhirnya mereka ketemu dan mereka akhirnya dipulihkan. Kenapa dipulihkan? Kita lihat di Kejadian 45 ayat 5 ya. Kita baca bareng-bareng. Ya, kita baca bareng-bareng. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kata-kata ini dikeluarkan dari Yusuf kepada keluarganya. Ya, kau rasa nggak usah sedih, stop. Ini sudah jalan Tuhan. Hebat nggak, saudara? Orang berumur 39 tahun. Waktu ini, pertemuan ini,
Yusuf berumur 39 tahun bisa ngomong seperti ini. Orang 39 itu tahun itu lagi emosinya tuh lagi jangan tanya saudara. Tapi dia bisa ngerti rencana Tuhan. Ya, sehingga apa? Dia tidak marah. Wah, coba dia ngamuk. Oh, lo kowe biar sing ngadol aku ya. Nah, itulah daging manusia. Itulah pikiran kita. Pikiran kita apa? Kamu dulu sing jual aku ya. Kowe biar ngadol aku piro? Entuk piro kowe? Aku disengsara, aku dipenjara, aku diperbudak gara-gara kalian. Tapi Yusuf ngomong apa? Janganlah susah hati, jangan nyesel. Kenapa? Karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupan lah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Tuhan itu nyuruh Yusuf cari jalan dulu di Mesir. Supaya apa? Supaya keluarganya bisa masuk ke situ. Coba Yusuf tidak cari jalan buat keluarganya. Apa yang terjadi? Ya kekeringan lah. Kekeringan terjadi apa? Ya kemiskinan pasti. Kalau masih bisa bertahan, kalau tidak bisa bertahan, ya habislah. Nah ini loh jalan Tuhan. Ya, tapi ini baru versinya Yusuf. Versinya Yusuf. Kakak-kakaknya itu masih belum percaya, saudara. Kenapa? Wah, ya Jojo karena masih ada bapakku, Yusuf masih pura-pura baik supaya bapakku tidak sedih. Ya toh? Begitu bapaknya mati, Yakobnya mati. Waduh, saudaranya apa yang terjadi? Ketakutan saudara. Wah ini yang pasti nanti Yusuf ngerjain kita dan. Tapi kita lihat tadi di Kejadian 50 ayat 20. Kita baca ulang. 50 ayat 20 bukan 2 kurang 0 tapi artinya beda. Oke. Kejadian 50 ayat 20. Jadi yang namanya saudara-saudaranya itu tidak gampang percaya. Kenapa? Yusuf itu sekarang punya power, saudara. Yusuf itu punya kuasa, saudara. Sekarang itu apapun yang mau dilakukan Yusuf bisa. Dia tinggal ngomong, bunuh, habisin, habis saudara. Ya, sehingga dia takut. Begitu takut, dia ngomong sama Yusuf. Dia bohong ini keluarganya. Bapakku pesen tidak boleh jahat sama aku loh. Nah, itu ngomong ngapusi dia akhirnya. Nah ini jawabannya. Kita lihat di Kejadian 50 ayat 20. Ya, kita baca bareng-bareng. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti terjadi sekarang ini. Ya, ini memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Bayangin saudara, sudah dizolimi, bahkan ayat sesudahnya itu masih dikatakan, aku yang menjamin hidupmu, makanmu. Hebat tidak saudara? Bukan cuma ngampuni, tapi menjamin. Coba. Tapi yang jadi masalah, ini baru kata Yusuf. Yusuf ngomong, ini semua terjadi karena Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu bisa terjadi setelah mereka masuk. Akhirnya apa? Apakah mereka di Mesir selesai balik? Tidak. Mereka sudah di Goshen, sudah enak, dikasih tempat. Dari yang jumlahnya 70 orang beranak pinak jadi banyak sekali. Sampai suatu ketika mereka ditindas, mereka harus keluar dari Mesir. Ya. Jadi
Jadi kalau di Alkitab dicatat bangsa Israel ini 430 tahun masa perbudakan. Kita baca di Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Ini menceritakan cerita sebelum kejadian itu jauh. Ini Tuhan yang berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ketiga turunan, artinya 3 periode di depan. Kita baca bareng-bareng. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Tahu saudara? Jadi kejadian di Mesir itu sudah direncanakan Tuhan. Kejadian Israel 400 tahun di Mesir itu Tuhan sudah berbicara sebelum kejadian. Saudara percaya hari ini kita sudah direncanakan dalam rencana Tuhan. Tuhan itu punya rencana bagi kita. Tinggal sekarang masalahnya kita mau masuk atau tidak di dalam rencana Tuhan. Yusuf manut, Yusuf nurut semua, bahkan dia ngerti ini jalan Tuhan. Oh ya wis, jadi dia nurut. Kalau dia tidak nurut, dia akan keluar dari rencana Tuhan. Ya, bisa ditangkap ya. Biarpun orang jahat, dia bisa dipakai untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita secara manusia, kalau ada orang jahat, selalu menghindar, kita selalu menjauh, bahkan kita sering memusuhi. Tapi lihat, Tuhan pakai siapapun bisa untuk masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Saya punya saudara-saudara, saya punya family ini jauh, dan saya cukup mengikuti cerita ini. Jadi ini kakak adik saudara. Ini saudara ini banyak. Saudara ini banyak. Ada 5 atau 6, saya lupa. Adiknya yang paling kecil ini cewek. Ini tinggal di Jakarta. Kakaknya nomor 2 ini orang Semarang, karena ada kasihnya orang Semarang. Suatu ketika kakaknya ini ada transaksi tanah di Jakarta. Karena dia kesulitan ini, akhirnya dia pinjam namanya adiknya buat transaksi, buat kegiatan di Jakarta. Singkat cerita, begitu transaksi, ternyata di Jakarta ini jadi masalah, saudara. Apa yang terjadi? Adiknya ini dikejar-kejar, diteror. Wah, sudah kayak mafia, saudara. Sampai tidur di rumah aja tidak berani. Dia dikejar banyak orang, diintimidasi, pulang rumah aja tidak berani, saudara. Akhirnya dia tidur di hotel. Apakah dia diam aja di hotel? Tidak. Dia kembali neror kakaknya. Kok kebangetan? Aku ini sekarang biasa hidup. Aku kerja tidak bisa. Kebetulan dia kerja di distributor pompa air. Aku kerja aja tidak bisa. Goro-goro kue sekarang ini semua. Singkat cerita, dia tidak tahan, dijual rumahnya di Jakarta. Begitu dijual di Jakarta, dia pikir apa? Bislah, aku beli sisa duit ini tak urip di Bali. Dia pindah ke Bali, saudara. Sampai Bali bingung dia. Lah, aku mau ngapain di Bali? Dia disuruh cuma administrasi yang bisa kerja sama office. Bingung. Tapi karena dia kerja di distributor pompa Jakarta, bislah, aku paling bisa cuma ngambil pompa. Akhirnya dia pulang pompa, nembung sama bosnya. Dia sewa tempat di Bali. Begitu dia sewa, saudara, tidak sampai setahun, dan tokonya booming. Tidak sampai setahun tokonya booming. Tidak sampai 5 tahun, saudara. Waduh, sudah tidak karuan, saudara.
karu-karuan, majunya luar biasa. Nah, terus saya kan tanya, lah terus misi kamu dan bengkok. Kenapa? Kalau tidak ada kakaknya dia tidak akan berani pindah balik. Tapi dia pindah balik karena kepepet. Wah, akhirnya sekarang di Bali dia undang kakak-kakaknya, ajak ke Bali, dia biayai semua, kasih hotel, kasih makan semuanya. Kenapa? Dia merasa berterima kasih. Ya inilah rencana Tuhan, saudara. Ya, sekarang pertanyaannya, gimana supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan? Saudara, untuk masuk ke rencana Tuhan itu tidak gampang. Menurut saya tidak semudah, oh ya aku manut, oh ya gini. Saudara, di saat kita kesenggol orang, di saat kita diproses, respon kita itu sudah, wah, itu yang kadang sering kita tuh tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ya, satu, saya punya 3 poin hari ini. Kita belajar dari 3 poin ini. Satu, kita harus punya iman yang benar. Kita baca di 2 Raja-Raja 12 ayat 2. 2 Raja-Raja 12 ayat 12. Ya, ini di waktu hakim-hakim itu ada raja namanya Yoas, saudara. Raja ini dilantik di umur 7 tahun. Dia di bawah bimbingan namanya Imam Yoyada. Imam Yoyada itu sebetulnya adalah om iparnya dia. Kenapa? Karena istrinya Imam Yoyada itu tantenya dia yang menyelamatkan waktu dia umur 1 tahun. Ya, kita baca bareng-bareng. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Lihat saudara, dia benar di depan Tuhan, cuman sebatas Imam Yoyada mengajar dia. Setelah Imam Yoyada ini tidak mengajar dia jatuh dalam dosa. Saudara, ini banyak terjadi. Ya, kenapa? Kekaguman dia sama Imam Yoyada, saya bisa pastikan luar biasa. Dan saya berani ngomong, Imam Yoyada ini gagal membawa Yoas ke dalam Tuhan. Kenapa? Inilah yang sering terjadi sama imam-imam yang saya ngomong yang punya karisma luar biasa. Kenapa? Kadang jemaat menjadi imamnya ini Tuhannya, bukan dibawa ke Tuhan yang benar. Dan kadang kita pun jadi jemaat juga senang sama imam-imam yang top. Tapi di saat Imam Yoyada meninggal, dia berbalik ke arah lain. Nanti saudara, kadang kita itu kalau lagi ada masalah, kita mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan. Ya. Tapi apakah selalu begitu? Tidak, saudara. Kita kalau betul-betul kita iman kita sama Tuhan, masalah datang, masuk kamar, kunci, nangis, sama Tuhan. Jangan curhat sana. Artinya apa? Kita mencoba, ini loh, siapa ngerti orang masih nolongi kita. Artinya apa? Kita tidak punya iman yang benar. Kalau kita punya iman yang benar,
akan gerakkan kemana kita doa. Tuhan akan kirim orang yang menolong kita, bukan dengan cara kita ngeluh sini, ngeluh sini, ngeluh sini, ngeluh sini. Itu yang terjadi di anak-anak. Saya itu pernah, saudara, ada satu teman itu telepon, bro, aku konseling juga bisa. Oh iya Abi. Dia cerita, aku ki duwe tanah ning enak tak buat apa ya? Oh, terus cerita terus. Enak ya, tapi begitu saya keluarin satu kata, dua kata, dia ngomong, orang. Saya ini sampai bingung. Orang ini mau konseling atau mau pamer saja nih. Jadi kadang kita sendiri itu membelokkan motivasi kita. Kita ini, ya, saya ngomongnya waktu angin. Kita ini kadang membuat kita sendiri ini terjebak dalam satu kesalahan. Ya, anggap dulu saudara, iman kita tuh hanya kepada Tuhan. Jangan sama orang. Jangan berpikir dengan ada masalah, wah ini engkau sing bantu aku ini, engkau sing ngelesek ini, wah ini sebenarnya aku. Bukan saudara. Kita harus tetap masuk kamar, kunci, nangiso. Kita lihat kuasa Tuhan. Kalau memang Tuhan belum jawab, ada waktunya. Memang kita lagi belum disiapkan. Tapi itulah iman yang harus kita pegang. Jangan meninggikan manusia. Jangan meninggikan seorang rohaniawan, saudara. Secara tidak langsung kita juga menjebak dia. Ya, secara tidak langsung nanti kita salah. Ya, nanti saudara. Itu yang terjadi di Yoas. Nah, ada cerita lain lagi, saudara. Yosua itu tidak pernah minta sama Musa untuk menggantikan Musa, tapi Tuhan sendiri yang memilih Yosua. Jadi, saudara, Yosua itu tidak pernah meminta sama Musa. Musa, nanti tak gendeni, tak terus ini, aku harus tuwo, wah aku yo. Atau dia berbicara dengan cara, tidak, saudara. Demikian juga Elisa. Elisa tidak pernah minta apapun ke Elia. Bahkan sebelum Elia mati, Elia yang ngomong gini, apa yang kamu mau dariku sebelum aku pergi? Nanti, saudara. Ya, jadi kita jangan sampai iman kita ini salah. Pertama itu, ya. Kedua, kita jangan menerapkan sesuatu standar yang salah. Kita baca di Matius 18 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca bareng-bareng. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalau Yesus ngomong jika kamu tidak bertobat, berarti salah enggak? Nah, kalau benar, pasti Yesus tidak ngomong suruh bertobat. Yesus ngomong bertobat, itu berarti sudah salah. Tidak mungkin toh orang tidak apa-apa kok dia bertobat toh.
kelihatannya sepele, tapi kita sendiri sering terjebak di situ. Siapa ya yang paling apik mainnya di sini? Nah, di dalam pelayanan kita jangan terjebak. Siapa ya yang khotbahnya paling bagus? Nah, ini saudara. Siapa yang gerejanya paling besar? Siapa yang jemaatnya paling banyak? Ini saudara. Ini yang sering menjebak kita masuk dalam standar yang salah. Ini kan pertanyaannya siapa? Pertanyaan siapa tadi yang 1-2 balik 1-2. Barang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nanti saudara. Jadi murid-murid ini mau tanya sama Tuhan, di antara kita ini siapa yang paling ciamik Tuhan? Pertanyaan ini sepele. Siapa yang paling hebat? Nah ini loh. Jadi kita tuh menetapkan satu standar. Dan saudara, saya mesti ngomong juga. Saya ini melewati banyak fase-fase di mana saya harus bertumbuh. Di saat saya fase bertumbuh 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan hari ini saya memandang Tuhan dengan cara yang berbeda. Bukan Tuhannya yang berbeda, tapi saya memandang dengan cara yang berbeda. Kenapa? Itulah yang namanya pertumbuhan. Itulah yang namanya pertumbuhan. Dulu pertama saya kenal Tuhan karena Tuhan berkati saya. Saya cari berkat. Saya kejar terus berkat dan Tuhan kasih. Tapi lama perjalanan ini membuat saya harus berubah. Kenapa? Itulah fase pertumbuhan. Nah sekarang masalahnya, apakah saya salah? Ya, saya salah. Tapi pertanyaan saya, di saat saya salah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ini banyak pergumulan, banyak cerita. Salah satunya tentang PD kita, saudara. Kita ini banyak pengurus yang terus ngomong ke kita. Jumlah kita ini berkurang, dulu banyak. Ayo kita mulai galakan ini lagi, galakan itu lagi, galakan ini lagi. Saya juga angkat ini ke pengurus, ke ketua kita dan yang lain-lain. Ya. Tapi titik tertentu saya juga harus berpikir. Kita kalau itu jadi standar, nanti kita tuh salah. Kenapa? Apakah dengan orang banyak ini salah? Bukan. Saya takut ini jadi standar kita. Ya, saudara, ada seorang Thomas. Thomas ini pengikut Yesus. Saudara. Ya, termasuk dalam tim intilah. Di saat Yesus bangkit, apa yang dia katakan? Sekali-kali aku tidak percaya kalau jariku tidak aku cucukkan dalam lubang paku dan lambung. Itu yang ngomong Thomas. Sekarang pertanyaannya, salah tidak Thomas? Salah, saudara. Tapi apakah dia dihakimi? Tidak, saudara. Begitu dia salah, apa yang dilakukan Yesus? Begitu datang Yesus pertama, yang dihampiri siapa? Thomas. Apa yang Yesus lakukan? Dia ambil tangannya Thomas, dia pegangkan jarinya dalam lubangnya. Artinya apa? Tuhan itu menuntun. Kalau kita benar di depan Tuhan, apa kesalahan kita, Tuhan itu nanti akan benarkan. Jangan terus kita tuh punya sekte yang terlalu kuat, saudara. Doktrin beda, kita ngomong sesat. Pengajaran beda, kita salah. Nah, ini loh saudara. Ini loh yang sering terjadi. Kenapa kita ini banyak terpecah belah dan lain-lain. Ini loh.
Karena ego kita ini terlalu besar. Sehingga di saat ada perbedaan, kita menganggap orang lain itu salah. Kita di sini okumene bukan untuk itu. Kita di sini okumene untuk tumbuh bareng-bareng. Ya, yang namanya Thomas salah pun Tuhan hampiri dia dan Tuhan tuntun dia untuk benar. Begitu dia dipegangkan tangannya, begitu dia dipegangkan lambungnya, ya Tuhan, aku percaya. Tuhan ngomong apa? Berbahagialah kamu yang percaya tidak melihat. Kamu percaya karena melihat, tetapi berbahagialah yang percaya tadi tidak melihat. Ya, jadi kalau kita salah pun tidak apa, saudara. Kita terus datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan supaya apa? Titik tertentu Tuhan akan bawa kita ke satu tempat yang lebih benar. Syaratnya cuma satu, kita tetap bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan tuntun kita. Oke? Itu standar poin kedua. Poin ketiga, kita mesti punya respon atas panggilan Tuhan. Ini yang susah, saudara. Saya untuk menjelaskan poin ini saya bergumul cukup lama, saudara. Saya dapat poin ini cukup lama, tapi untuk menjelaskannya saya harus bergumul cukup lama. Kenapa kita harus merespon panggilan Tuhan? Waktu Yunus kamu berangkat ke Niniwe, beritakan Injil di Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Yunus lari dari panggilan itu. Dia pergi, tidak ke Niniwe. Akhirnya yang terjadi apa? Tuhan kirim badai. Kalau Tuhan sudah manggil, percaya saya, jangan lari, saudara. Saya ini salah satu orang yang mau lari dari panggilan Tuhan. Saya turun kisah mau lari, saudara. Tapi saya tidak bisa, saudara. Saya tidak bisa. Nanti lain kali saya akan cerita yang ini. Ya, jadi saya tuh bergumul gini, saudara. Ya, Yunus Nabi, dia bisa merespon, bisa dengar panggilan Tuhan. Nah, kalau kita gimana? Kita kan tidak tahu panggilan Tuhan, saudara. Kita semua ini punya panggilan. Kita semua punya panggilan. Tinggal kita mau merespon enggak. Gimana kita bisa tahu panggilan Tuhan? Satu, kita harus punya hubungan dulu sama Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, gimana kita mau tahu? Gimana tahu kita panggilan Tuhan? Kita menjauh terus dari Tuhan. Gimana kita mau tahu panggilan kita? Tidak bisa. Kita harus dekat dulu, bangun hubungan dulu. Setelah itu apa? Kita dengarkan. Telinga rohani kita dipasang. Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan, apa yang bisa tak kerjakan buat engkau hari ini? Saya kadang pagi itu tidak bisa doa, saudara. Kadang saya itu cuma tidak bisa ngomong. Saya cuma ngomong, Tuhan, apa yang tak mesti tak lakukan buat hari ini? Apa Tuhan? Saya itu saking pengennya kayak Pak Simon ini, saudara. Saya ini sampai belajar yang namanya gitar, saudara. Saya belajar itu tidak sehari dua hari. Saya belajar itu lama. Kunci gitar satu tok aja, saudara. Berbulan-bulan isi gembret, saudara. Ya Allah, aduh. Apakah sampai di situ? Enggak, saudara. Wah, tak pikir, wah, aku salah. Oke, tidak apa-apa. Saya les vokal lah, saudara. Loh, saya tidak mau kalah sama Bu Sidi. Saya les vokal, saudara. Tahu, saudara? Bisa tidak? Bisa. Tapi masuknya mesti salah. Saya tidak les sehari dua hari, saudara.
Saya cuma berpikir apa? Saya pengen melayani Tuhan. Tapi saya salah, saudara. Saya melakukan dengan cara saya. Akhirnya saya rubah. Saya cuma doa, Tuhan apa yang mesti tak lakukan? Apa yang mesti tak lakukan buat Tuhan? Supaya apa? Supaya ngerti panggilan Tuhan. Ya, jadi tidak ada lah kita semua di sini yang tidak Tuhan kasih panggilan. Tuhan pasti kasih sesuatu. Cuma di mana Tuhan taruh, itu kita harus bergumul. Kita harus pasang telinga rohani kita. Kita harus mendekat sama Dia supaya apa? Ngerti. Saudara tuh Pak Tuhan itu nih ngomong tidak pakai speaker keras ini, saudara. Dia kalau ngomong lewat hati, saudara. Kenapa? Karena Dia roh. Dan kita jangan ngomong terus, kita duduk, kita dengarkan apa mau Tuhan, apa mau Tuhan. Ya, saya ajak teman-teman singer untuk maju. Nah, saya ajak teman-teman untuk dengarkan lagu ini dulu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu memanggil kita semua. Tuhan itu mengajak kita semua. Ya, kita respon setiap panggilan Tuhan. Kita respon setiap apa yang Tuhan mau. Kenapa? Kenapa kita harus repot, saudara? Tidak ada rencana Tuhan yang jelek buat kita. Rencana Tuhan itu membawa kita ke Kanaan. Kanaan itu apa? Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Ya, jadi kita respon setiap panggilan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
bersyukur Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang mencintai kami, Engkau terus memanggil kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Tolong kami Roh Kudus, biar suara Roh-Mu berbicara lebih kuat lagi bagi kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami, biar kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Beri kami iman yang benar. Beri kami Tuhan mata rohani yang melihat rencana-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami tidak putus asa, kami tidak patah semangat saat kami mengikuti rencana-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Tuhan menuntun setiap langkah kami sampai kami menerima kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, firman-Mu yang sudah membuat kami sadar bahwa kami berharga di mata-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, semakin hari kami semakin melekat dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami sore hari ini. Urapi terus hamba-Mu biar semakin hari rahasia firman-Mu makin disingkapkan, sehingga kami diberkati melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati semua yang sudah melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, penjemput, semua yang melayani Tuhan. Sore hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua sebelum kami pulang dari tempat ini. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan, tandahkan kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, sebelum pulang Bapak Ibu mohon duduk sebentar, kita akan melihat beberapa pengumuman. Setiap hari Kamis jam 11 siang di tempat ini ada doa menara. Mari Bapak Ibu dapat mengambil bagian dalam menara doa ini setiap hari Kamis jam 11 siang. Dan juga di tempat ini ada ibadah Bapak Ibu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan juga ada pukul 5 sore. Mari jika Bapak Ibu berkesempatan bisa bersama-sama beribadah dengan GBTK Tirto Yosua di tempat ini. Ya, sekian pengumuman. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.